Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian ngaji bareng-bareng kitab Maskuriyah ini. Kemudian Sayyidina Umar berkata, ya laitani, wahai sekiranya, kuntu kabsan, saya menjadi kambing ibas, li ahli, untuk keluargaku, fadzabahuni, kemudian mereka memotong saya, wa akalu lahmi, dan memakan daging saya, wa faraqu a'dha'i, dan mencerai-beraikan anggota tubuh saya, wa mazaqu idhami, dan merobek-robek daging saya, walam asma' bi dzikri jahannam, maka saya tidak akan mendengarkan tentang neraka jahannam. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yaqul, kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya laitani kuntu fa'iran fil mafawazi, wahai sekiranya saya menjadi seekor burung di angkasa, akhiru thamar wa ashrabu minal anhar, yang makan buah-buahan, wa ashrabu minal anhar, dan minum air sungai, wa awal akhzan, dan berlindung di batang-batang pohon minal asyjar, wa laysa alayya hisabun, dan pasti tidak ada hisab bagi saya, wala azabun, dan tidak ada azab untuk saya, wala asma bi dzikri jahannam, dan saya tidak mendengar, maka saya tidak mendengar tentang jahannam. Tsumma kharaja Aliun karramallahu wajhah wa huwa yaqul, kemudian keluar sahabat Ali bin Abi Thalib, wa huwa yaqul, dan dia berkata, ya laita ummi taliduni wa ya laitani muttu sabiyan, wahai sekiranya ibu saya tidak melahirkan saya, wa ya laitani muttu sabiyan, wahai sekiranya seandainya saya mati kecil, wa ya laitani kuntu khashisan akalatnil bahaim, wahai seandainya saya menjadi rumput akalatnil bahaim, yang dimakan oleh binatang ternak, wa ya laitani siba' mazaqtul ha'mi walam asma bi dzikri jahannam, dan saya tidak mendengar, pasti saya tidak akan mendengar berita tentang neraka jahannam. Tsumma kharaja Salman radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian keluar sahabat Salman Al-Faris, nahwa baqi'il gharqadi, seperti pohon, wa huwa waji'un yadahu ala ra'sihi, dan dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, wa huwa yunadi bi ala sautihi wa ba'da safarihi, dan dia berteriak dengan suaranya yang kencang, wa ab'ada safarihi wa qilat az-zadai fi safaril qiyamah, perjalanan yang jauh dan sedikitnya bekal dalam perjalanan menuju kiamat. Lakihi Bilal radhiyallahu anhu, dia berjumpa dengan Bilal. Faqala Bilal, mali araka ya Abdullah waqiyan hazinan, Bilal berkata, kenapa engkau wahai Abdullah menangis sedih? Qala alwail li walaka ya Bilal, Salman Al-Faris berkata, celaka untukku dan celaka bagimu wahai Bilal. In kana masiruna ba'da labsil qatni, seandainya perjalanan kita setelah memakai baju, nalbasu min maqtu'atin niran, kita akan memakai
baju yang terbuat dari potongan-potongan api neraka. Qala berkata, falwaili walaka ya Bilal, sungguh celaka untuk saya dan bagimu wahai Bilal. In kana masiruna ba'da mu'anaqatil azwaji nuqarinu ma'a syaitan fil aglal. Seandainya perjalanan kita kembali tempat kembalinya kita setelah kita bergaul, setelah kita berteman dengan istri-istri kita akan berteman dengan syaitan fil aglal, yang dibelenggu. Al-waili walaka ya Bilal, celaka untuk saya dan bagimu wahai Bilal. Idza saqina min hamimiha wa qa'na min saqumiha. Kalau sekiranya kita diberi minum dari air yang panas, wa qa'na min saqumiha, dan makanan kita dari zakum di neraka jahanam. Hadis ini menerangkan tentang penjelasan surat ayat yang turun, wa inna jahannama la ma'uduhum ajma'in. Sungguhnya neraka jahanam itu tempat kembalinya mereka semua. Rasulullah ketika turun ayat ini nangis, sedih, senangis-nangisnya, dan tidak bisa satu sahabat pun menenangkan tangisan Rasulullah. Tidak bisa sahabat pun bisa mengetahui apa yang menyebabkan Rasul menangis. Nangis jari-jarinya, sehingga para sahabat pun ikut menangis semua. Sampai akhirnya para sahabat mengetahui bahwasanya yang bisa membuat Rasulullah bahagia, senang, yaitu putrinya Siti Fatimah. Maka diutuslah salah satu di antara mereka, yaitu Abdurrahman bin Auf, pergi ke rumah Siti Fatimah untuk menjemput Siti Fatimah supaya Rasulullah enggak berhenti menangis. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf ke rumah Siti Fatimah. Ya Fatimah binta Rasulullah, bapakmu nangis sejadi-jadinya dan kita tidak tahu apa yang malaikat Jibril bawa. Kemudian Siti Fatimah keluar mengenakan gamisnya, yang ternyata gamisnya atau bajunya itu sudah ada tambalan 12 tambalan, yang tambalannya tersebut terbuat dari daun kurma. Ketika Sayyidina Umar melihat kejadian atau Siti Fatimah memakai baju tersebut, meletakkan tangannya di kepala, ya Rasulullah, wahai, alangkah kasihannya Siti Fatimah putri Rasulullah. Sementara putri-putri para raja, para kaisar menggunakan baju yang terbuat dari sutra, ini beliau memakai baju yang sudah ada tambalannya 12 tambalan. Kata Siti Fatimah, ya Rasulullah, sahabat Umar berkata tersebut pada saya bahwasanya saya dengan Sayyidina Ali tidak punya kasur. Selama 5 tahun itu tidak punya kasur kecuali tikar yang kalau siang kita lipat untuk dijadikan kursi duduk, dan kalau malam saya hamparkan untuk kasur. Kata Rasulullah, ya Umar, sudah, jangan dibahas tentang baju tersebut. Kemudian Siti Fatimah nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bagaimana saya tidak menangis wahai Fatimah? Malaikat Jibril turun dengan ayat, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sungguhnya neraka jahanam adalah tempat kembali mereka semua. Siti Fatimah nanya, Rasulullah, terangkan satu pintu saja dari neraka jahanam tersebut. Maka Rasulullah menjelaskan satu pintu yang paling ringan saja neraka jahanam itu terdapat 70.000 gunung yang semuanya dari api neraka. Dan setiap gunung tersebut terdapat 70.000 negara yang semuanya dari api neraka. Sampai setiap negara punya ibu kota dan ibu kotanya terbuat dari api neraka semua. Setiap ibu kota ada istananya terbuat dari neraka semua. Setiap itu ada rumah yang rumahnya neraka, sampai ada 70.000 kotak, 70.000 kamar dalam rumah tersebut yang isinya adalah 70 juta azab yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Maka bagaimana saya tidak menangis? Setelah itu dikabarkan kondisi para sahabat ketika mendengar
penjelasan satu pintu yang paling ringan di neraka jahanam. Umar bin Khattab berteriak, seandainya saya menjadi kambing kibas saja, kemudian dipotong sama keluarga saya, dimakan dagingnya, tulang-tulangnya dibuang, maka saya tidak akan mendengar tentang neraka jahanam. Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar penjelasan neraka jahanam yang paling ringan saja, mengandaikan seandainya saya menjadi seekor burung yang makan buah-buahan, minum air di sungai, bertengger di atas dahan, maka sungguh saya tidak akan mendengar tentang neraka jahanam. Salman Al-Farisi keluar lari terbirit-birit sambil bilang, celaka saya, seandainya nanti saya mati dan punya bekal sedikit, maka pasti saya akan masuk neraka jahanam. Ketemu Bilal, celaka saya dan kamu. Seandainya kita berpakaian bagus di sini, kemudian nanti di akhirat memakai pakaian yang terbuat dari potongan-potongan neraka, celaka bagi kita. Seandainya kita di sini bergaul dengan istri, nanti di akhirat di neraka jahanam bergaul dengan setan yang dibelenggu, dan minuman kita dari air yang panas sekali, dan makannya dari sapu. Wal'iyadu billah. Ini surga dan neraka adalah ma'la'inul ra'at, apa yang tidak bisa gambarkan, tidak bisa terbersih, tidak bisa dirasakan, tidak bisa didengar. Cuma ini adalah penggambarannya saja supaya bahwasanya dahsyatnya luar biasa. Satu pintu yang paling ringan saja adalah 70 juta azab yang berbeda-beda. Yang lamanya satu hari di sana adalah 1000 tahun di dunia. Wa hukiya, dan dikisahkan an Mansur ibni Ammar, dari Mansur bin Ammar qala, berkata, kuntu nazilan fi sikati min sikakil Kufah. Saya dulu berhenti di satu gang dari jalan-jalan di Kufah, fi hajatin, hajat duha, yang dari pulang dari haji. Famawaitu fi lailatin dhuluma'i fi hajatin li. Dan pada satu malam yang gelap, fi hajatin li, saya ada sebuah keperluan, fa idza ana maratu fi manzilin min manaziliha, ketika saya melewati satu rumah, fa sami'tu fi jawfil laili, maka saya mendengar di tengah malam itu qailan, orang yang berkata, yaqulu ilahi bi'izzatika wa jalalika ma aradtu bi ma'siyati khilafaka wa ma kuntu laka 'indal masjati jahilan. Wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu dan dengan kebesaranmu, ma aradtu bi ma'siyati, sungguhnya saya tidak menginginkan dengan kemaksiatan saya, khilafaka, menentangmu, wa ma kuntu laka 'indal masyati jahilan, dan saya ketika bermaksiat bukanlah orang yang bodoh. Walakin khafi'atun aradtu li wa gharrani satrakal muraqi ala wa anani 'alaiha syaqawati faqtahamtu fil ma'siyah bijahli fal an arju min fadlika an taqbala udhri fa illam taqbal udhri fa aqula huzni fil adabi in lam tarhamni falamma in lam tarhamni falamma sakat qara'tu ali ayah min kitabillah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya mendengar suara
di satu rumah, yang berkata, wahai Tuhanku, dengan kebesaran-Mu dan dengan kemuliaan-Mu, saya tidak menginginkan kemaksiatan saya untuk menentang-Mu, dan saya berbuat maksiat karena kebodohan saya. Walakin khafiatun, akan tetapi kesalahan, aratuli, yang dihamparkan kepada saya. Wa gharani sitruka al-murahi, dan memperdayakan saya wa anani 'alaiha, fal'an arju min fadlika an taqbala 'udhri, maka sekarang wahai Tuhanku, saya mengharap dengan keutamaan agar menerima tobatku. Fa illam taqbal 'udhri fa aqula husni fil 'adab, jika engkau tidak menerima tobatku, maka saya akan lama sedih dalam azab. In lam tarhamni, jika engkau tidak menyayangi saya. Falamma sakat qara'tu alaihi ayat, ketika berhenti saya membacakan ayat dari kitab Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Wa quduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la yahsunallah, di atasnya ada malaikat-malaikat yang menjaga, ghiladun syidad, yang bengis, la ya'sunallah ma'amarahum, yang tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Fa sami'tu, maka kemudian saya mendengar, sayhatan syadidatan wa dhajatan wa harakatan, thumma sakatul harakat, kemudian saya mendengar teriakan yang sangat kencang, kemudian diam. Walam asma' ba'daha hissan, dan saya tidak mendengar apa-apa pun. Faqadaitul hajah thumma raja'tu ila mawdi'i, kemudian saya kembali ke tempat saya. Falam asbahat raja'tu fi madri. Al-hadits al-hadi asyar, hadis yang ke-11. An Ja'far bin Muhammad an abihi, dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, an jadihi dari kakeknya, qala, berkata, akhbirni alayya, beritahukan pada saya. Qala, berkata, ja'a Aliun ila baitihi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Sayyidina Ali ke rumahnya yang beliau pulang dari Rasulullah SAW. Hatta dakhala ala Fatimah bint Rasulullah SAW faraha qaidatun, dan menemui Siti Fatimah, dan Sayyidina Ali melihat Siti Fatimah qaidatun, sedang duduk, wa Salman al-Faris baina yadayha yanfushulha sufan, dan Salman al-Faris di depannya yang sedang memintal benang. Wahiyya tagzulu, dan Siti Fatimah sedang menyulam. Faqala laha ya karimatan nisa, indaki syai'un tafhamina bi'alika. Dan Sayyidina Ali berkata, wahai wanita yang paling mulia, indaki syai'un tafhamina bi'alika, apakah engkau punya sesuatu untuk memberi makan suamimu? Sayyidina Ali bertanya, wahai Fatimah, ada makanan tidak? Qalat, berkata Siti Fatimah, wallahi ma'indi syai'un, demi Allah saya enggak punya apa-apa. Walakin hadhihi sittatu darahim atani biha Salman wazat biha sufan.
Siti Fatimah, saya nggak punya masakan, nggak punya makanan, kecuali uang. Ini ada uang 6 dirham yang diberi Salman hasil daripada memintal benang tadi. Wa uridu an ashtariya biha ta'aman lil Hasan wal Husain, dan saya ingin berikan dia makanan untuk Hasan dan Husain. Faqalaha, maka berkata Sayyidina Ali, ya karimatan nisa, wahai wanita yang paling mulia, hatiha, berikan pada saya. Fakhraja Aliun kan wajhah liyabta'a biha ta'aman. Kemudian Sayyidina Ali keluar untuk membeli makanan. Fa'idha birajulin qa'imun wa huwa yaqulu man yaqridullah al-wali. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri dan dia berkata, man yuqridullaha al-wali al-wafi badana alayya fanna. Laki-laki itu berkata, siapa yang akan meminjami Allah yang maha menunaikan. Fadana aliyun fannaha walau sitadrahim. Maka Sayyidina Ali mendekati laki-laki tersebut dan memberikan 6 dirham tersebut. Wa dakhala ila manzili Fatimah sifral yadaini, dan pulang kembali ke rumah Siti Fatimah dengan tangan kosong. Ketika Siti Fatimah melihat Sayyidina Ali enggak bawa apa-apa, Siti Fatimah menangis. Faqalaha, maka Sayyidina Ali berkata pada Siti Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, ma yabkiki, apa yang membuatmu menangis? Faqalat ya ibna ammi Rasulullah, ma li araka faraghal yadaini. Apa yang membuatmu menangis? Siti Fatimah menjawab, kenapa engkau pulang dengan tangan kosong? Berkata Sayyidina Ali, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, aqradtuha Allah Ta'ala, saya telah meminjamkannya kepada Allah. Qalat laqad wafaqtu wa kharaja. Kemudian Siti Fatimah menjawab, saya telah ikhlas. Ini hadis menceritakan tentang keadaan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Hadis yang ke-11 tentang keutamaan sedekah. Ketika Sayyidina Ali datang ke rumah Siti Fatimah menanyakan apakah ada makanan apa enggak, beliau menjawab enggak punya makanan, tapi saya punya uang 6 dirham. Kata Siti Fatimah, tolong belikan makanan buat Hasan dan Husain. Dibawalah 6 dirham tersebut keluar sama Sayyidina Ali. Tiba-tiba dia ketemu seorang pengemis di jalan dengan menggunakan istilah man yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifu lahu adhafan katsira. Siapa yang akan meminjami Allah? Bahasanya menggunakan bahasa tersebut. Tapi Sayyidina Ali berikan 6 dirham tersebut ke si pengemis tadi. Kemudian pulang. Ketika pulang, Siti Fatimah melihatnya dan menangis. Kenapa menangis ya? Wahai wanita yang mulia, karena engkau pulang dengan tangan kosong, sementara Hasan Husain belum makan. Kemudian Sayyidina Ali ceritakan, uangnya saya sedekahkan. Lagi nggak punya, tetap sedekah. Akhirnya Sayyidina Ali keluar lagi, tiba-tiba di jalan ketemu orang Arab yang lagi jual unta. Kata orang Arab tersebut, ya Ali, beli unta saya nggak punya apa-apa. Udah beli aja. Harganya berapa? 100 dirham. Boleh saya beli, tapi bayarnya nanti ya. Bayarnya nanti, boleh? Akhirnya ketika dibawa lagi, ada orang Arab datang lagi. Ali, kau jual unta? Iya. Berapa harganya? 300 dirham.
Akhirnya dibayar 300 dirham. Berarti Sayyidina Ali untung 200 dirham. Padahal belum bayar tuh untungnya. Untangnya masih katakanlah utang. Dibayar 300 dirham, kemudian pulang. Diberikan satu Fatimah uangnya dan dibayar perampokan. Setelah pulang tadi, beliau langsung pergi ke masjid pengen menemui Rasulullah. Kemudian sampai ketemu Rasulullah itu, "Atukhbiruni au ukhbiruka?" Rasulullah udah tahu. Sayyidina Ali menghadap dengan senyum-senyum itu. Rasulullah nanya, "Apakah kamu yang ngasih tahu apa saya kasih tahu?" Kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, "Tukhbiruni." Engkau ya Rasulullah yang harus mengasih tahu, memberikan tahu saya. "Ya Abul Hasan, hal ta'rif al-Arabi alladhi ba'aka an-naqa wal Arabi alladhi ishtara minka naqa?" Wahai bapaknya Hasan, apakah kamu tahu orang Arab yang menjual kamu pada kamu unta dan orang Arab yang membeli kamu darimu unta? Siapa yang jual, siapa yang beli? Faqala Sayyidina Ali menjawab, Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faqala Nabi SAW, "Tuba laka ya Ali." Beruntung sekali kamu Ali. A'taita qardan lillahi ta'ala sittata darahim. Engkau meminjamkan Allah 6 dirham. Fa'ataka Allah Ta'ala 300 dirhamin. Badalan kulli dirhamin 50 dirhaman. Allah membalasnya dengan 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 dirham. Fal awal Jibril wal akhir Israfil. Jadi orang pertama yang menjual unta itu adalah malaikat Jibril, sementara orang kedua yang membeli untanya adalah malaikat Israfil. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu isya, duha. Kita tutup dengan doa apa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.